Halo semuanya, perkenalkan nama saya Moses Reza Sitanggang dengan NIM C0E024028. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul hutang pajak. Pengertian, hutang pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hutang pajak muncul ketika seseorang atau badan telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak yang memiliki objek pajak, misalnya penghasilan, barang, atau transaksi tertentu, serta sudah ada ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pajak tersebut. Timbulnya hutang pajak. Dalam hukum pajak dikenal ada dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Pertama, ajaran formil. Hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus, sehingga jika belum ada surat ketetapan pajak, maka berarti belum timbul hutang pajak. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Yang kedua, ajaran material. Dalam ajaran ini, hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia, asal dipenuhi syarat adanya suatu tatbistan. Tatbistan ditentukan sendiri di dalam undang-undang pajak yang bersangkutan, terdiri dari keadaan, perbuatan, atau peristiwa tertentu yang harus dikenakan pajak. Surat ketetapan pajak dalam ajaran ini tidak ditimbulkan oleh hutang pajak, hanya untuk memberitahukan dan menetapkan besarnya hutang pajak. Selanjutnya adalah penagihan pajak. Dalam hukum pajak ada beberapa jenis penagihan pajak. Yang pertama penagihan pasif, yang kedua penagihan aktif, dan yang terakhir adalah penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan pasif. Untuk jenis penagihan pajak pasif, DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Dalam jenis ini, fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang. Apabila dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkannya STP ataupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayar hutang pajaknya, maka fiskus akan menerapkan penagihan aktif. Penagihan aktif. Penagihan aktif adalah tindakan yang dilakukan secara langsung oleh fiskus atau pemungut pajak untuk menagih hutang pajak kepada wajib pajak. Penagihan ini biasanya dilakukan ketika wajib pajak tidak melunasi pajaknya tepat waktu, meskipun sudah diberikan peringatan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Yang terakhir adalah penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh fiskus maupun jurusita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Tujuan penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Apabila saat penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak tidak membayar, maka jurusita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Hapusnya hutang pajak. Hutang pajak dapat dihapus berdasarkan beberapa pertimbangan poin berikut. Yang pertama, poin pembayaran. Hutang pajak akan dihapus apabila wajib pajak telah membayar hutang pajaknya. Dalam pembayaran, pajak harus dilakukan dalam bentuk penyetoran uang ke tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan bukan dalam bentuk barang. Yang kedua ada kompensasi atau restitusi. Hutang pajak dapat dihapus apabila telah dilakukan kompensasi pembayaran antara kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya dengan hutang pajak. Lalu yang ketiga adalah daluarsa hutang.
Hutang pajak akan hapus apabila telah habis masa penagihannya atau 10 tahun setelah SK-PKB terbit. Yang keempat adalah pembebasan dan penghapusan. Wajib pajak yang menunggak pajak setelah dilakukan penelitian telah meninggal atau pailit dan tidak memiliki ahli waris dapat diusulkan untuk dihapusnya hutang pajaknya, atau yang bersangkutan mengajukan keberatan pajak ke PMAH atau Pekama Pengadilan Pajak tentang besarnya pajak terhutang yang harus dibayarnya atau tax avoidance. Yang kelima adalah penundaan penagihan. Setelah diterbitkan surat keputusan penagihan, berarti berakhirlah utang pajak meskipun sementara waktu. Dan yang terakhir adalah pengecualian. Pengecualian di sini karena undang-undang sejak semula sudah mengecualikan baik yang berkaitan dengan subjek maupun objek pajak. Kesimpulan, dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak adalah ajaran formil dan ajaran material. Terdapat beberapa jenis penagihan pajak, yaitu penagihan pajak pasif dan aktif, ataupun penagihan seketika atau langsung. Hutang pajak akan dihapus apabila wajib pajak telah membayar pajak, restitusi, habis masa penagihan, pembebasan pajak, penundaan penagihan, dan juga pengecualian. Sekian presentasi dari saya mengenai hutang pajak. Saya mengucapkan terima kasih.